lah suatu saat yang akan memimpin negeri ini. Kalau yang ada sekarang kelihatannya mah di otak-atik juga susah, diganti-ganti juga stoknya sama lah. Jadi saya rada hopeless sebetulnya tentang perubahan gerak cepat ini. Tetapi kalau kita serius ke generasi yang akan datang gitu, terutama yang akan memimpin, mungkin akan lebih ke depan. Mungkin saya udah mati atau kita udah meninggal, tapi tanamannya itu mudah-mudahan ada yang bisa tumbuhnya bagus. Gimana, Bro? Jadi gini, saya itu merasa saat ini versi saya di dalam melihat perkembangan pertumbuhan agama Islam di Indonesia. Jadi 2010 ke sana, ke belakang, itu 80% populasi muslim, kan kita 82 sekian ya, itu menguasai hanya 40-an% ekonomi. Tetapi di tahun 2010 itu 80% populasi itu udah menguasai 51%. Ini fakta nih. Jadi kita selama berapa lama itu minoritas. Jadi minoritas itu, maaf saya menyebut agama dulu ya, non muslim gitu ya. Ada Chinese, ada segala macam. Itu 17% itu menguasai 60% ekonomi. Itu zaman Pak Harto, zaman Gus Dur, zaman ini segala macam. Nah, di tahun 2010 itu pertama kali kita melewati muslim yang 83%, ekonominya menguasai 51%. Nah, yang terjadi adalah dulu Wardah hampir bangkrut, kemudian tanpa merubah strategi marketing, tentu Wardah menjadi perusahaan yang menguntungkan. Mau L'Oreal, mau seluruh kosmetik dijumlahin di Indonesia, sama omsetnya Wardah masih gedean Wardah saat ini. Oh gitu ya, alhamdulillah. Ya. Jadi itu naik bukan karena terjadi perubahan strategi marketing, bukan, tetapi karena middle class muslimnya bergerak naik. Saya menyebutnya ini adalah hijrah 1.0. Jadi bajunya gamis, pakai hijab, kosmetiknya halal dan pakai ini, dan itu hijrah 1.0. Kemudian di 2017-2018 menarik karena teman-teman abnormal itu kan terjadi perubahan karena terjadi pendewasaan. Kita menguasai 61% di tahun 2017-18. Jadi muslim udah naik kan 61%. Wah, ya, luar biasa. Udah naik. Nah, terjadilah lompatan yang kita sebut hijrah 2.0. Hijrah 2.0 itu makanannya mau halal. Karena itu kafe, restoran yang punya musola, yang ada logo MUI, yang produksinya semua halal dan lain sebagainya, itu trennya naik, gitu. Nah, saya merasa ke depan ada hijrah 3.0. Ini yang terbaik, yaitu income-nya mau halal. Oh, Masya Allah. Ini menurut saya sekarang ini versi saya melihat, karena saya melihat gregetnya ya, karena ekonomi muslim bergerak naik, terus kebutuhan itu ada, terlihat dari kebutuhan bank syariah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu dengan peluang itu, saya masih murek-murek, masih beta ya, masuk beta itu masih belum di launch. Saya sebenarnya pengen ketemu AA untuk menceritakan, ini peluang gitu ya. Jadi saya mencoba membuat begini, rupiah kita kalau ditabung di emas gitu ya, misalnya AA punya 10 juta beli emas ke Pegadaian atau Antam gitu ya, dapat 11 gram gitu ya, 11 gram. AA pegang fisiknya 11 gram. Yang diharapkan adalah pada saat ini naik setahun 2 tahun kita cairkan terus pegang rupiah gitu ya. Nah, kita punya sistem yang tidak memerlukan tuker-menuker. Jadi AA begitu beli tadi 11 gram, AA taruh di sistemnya kita. Itu langsung di ATM AA punya duit 10 juta. Dan ada gramasi yang 11%, 11 gram.